Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin meyakinkan lagi bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa ya meniru ala rem yang di MotoGP ke motor harian kita untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi ketika motor yang kita pakai adalah motor matic. Baik itu motor laki maupun motor cewek ya, sebenarnya itu ada beberapa perbedaan antara motor MotoGP dan motor ya yang dipakai sehari-hari. Perhatikan ya bahwa sistem rem yang dipakai di jalan kering untuk MotoGP itu adalah sistem rem keramik. Nah, ada hal penting ya yang harus diperhatikan di sistem rem keramik itu. Apa itu? Suhu kerjanya itu cenderung tinggi, walau ya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi sistem rem di MotoGP itu dirancang untuk bekerja di suhu yang tinggi. Sementara di motor kita tidak. Faktor lain adalah soal grip ban. Grip ban MotoGP itu luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan motor harian, apalagi motor yang harganya kurang dari 50 juta rupiah. Nggak sebanding lah. Ban MotoGP itu juga cuma tahan berapa lap kan ya? 20 lap, sisanya sudah mulai hangus, sudah mulai aus. Padahal kalau motor kita bisa sampai puluhan ribu kilometer ya, seperti penulis pernah alami 32.000 kilometer ban belakang, dan ini ban depannya juga masih belum waktunya ganti. Nggak bisa ya disamakan dengan motor MotoGP. Gripnya beda, terus masa pakainya beda, sistem rem juga beda. Mungkin merasa wah nggak ada hubungannya, tapi penting loh grip itu, karena grip itu menentukan seberapa banyak bobot motor pindah ke depan. Jadi kalau grip bannya itu kuat, bannya itu lengket, maka beban motor itu makin banyak yang pindah ke depan ketika dilakukan pengereman. Karena pengereman bisa dilakukan lebih kuat, lebih besar tenaganya, lebih besar deselerasinya. Kalau bannya nggak pakem ya otomatis ngeremnya nggak bisa betul-betul sampai ekstrim gitu ya. Nah ini juga kita bisa lihat kecenderungannya bahkan di MotoGP. Di MotoGP pernah terjadi pergeseran dari ban Bridgestone ke Michelin yang entah mengapa ya, mayoritas fans MotoGP itu nggak ngerti apa konsekuensinya. Konsekuensinya perpindahan ban ke Michelin itu adalah perpindahan fokus grip ban depan dan ban belakang. Grip ban depan di Bridgestone itu sangat kuat, sementara itu di Michelin cenderung lebih lemah dibanding Bridgestone ya. Hal ini bisa kita simak dari ya testimoni pembalapnya. Kalau di ban Michelin dia bisa gini, bisa trail braking, masuk sangat dalam ke tikungan. Ketika ban sudah ganti Michelin nggak bisa.
Penyebabnya kenapa? Karena grip ban depannya lebih lemah ban Michelin. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pengereman. Karena grip ban depan itu lemah, di ban Michelin pengaruh rem belakang jadi sangat besar. Walau mungkin di beberapa kondisi terlihat ban belakang itu ngangkat, tapi banyak pembalap mengakui bahwa penggunaan rem belakang untuk membuat motor makin pelan itu penting. Di ban Michelin kita jarang lihat motor yang ketika mengerem di tikungan ban belakangnya terangkat sampai tinggi sekali ya. Beda dengan zaman ketika ban Bridgestone. Nah, kalau misalnya nggak percaya, sebut dah nama pembalap ya, di musim ini atau di musim yang lalu yang terkenal ban belakangnya terangkat, yang pernah melakukan pengereman ban belakangnya terangkat ketika masuk tikungan. Kan sulit kan menyebutkan, karena memang ya penulis nggak lihat itu. Yang lebih sering terjadi adalah pembalapnya bablas. Contohnya ya, Marc Marquez itu sering bablas. Yang terakhir sampai bikin celaka gitu ya. Kenapa itu loh? Karena grip ban depannya kurang pakem. Terus beda satu lagi adalah dari engine brake. Perhatikan bahwa engine brake di MotoGP itu bisa diatur kekuatannya, bisa diatur mau sekuat apa ngerem pakai mesinnya itu, engine brake-nya itu bisa diprogram. Bahkan di salah satu video ditunjukkan pemrograman bisa dilakukan sesuai dengan tikungannya. Jadi bisa diatur di tikungan ini kekuatannya sekian, tikungannya ini kekuatan sekian, dan seterusnya. Nah, untuk motor lagi ada satu lagi perbedaan, yaitu apa? Bahwa di motor MotoGP tuas rem itu ada yang di jempol juga. Jadi pembalap MotoGP bisa mengerem pakai jempol. Dan itu nggak cuma waktu untuk akselerasi. Karena kalau akselerasi ya mestinya sudah tugasnya dari elektronik kontrolnya, traction kontrolnya. Ya walau memang ada pembalap yang tidak mengandalkan traction control. Pembalap MotoGP sekarang ini sangat mengandalkan traction control. Karena ya jauh lebih hebat traction control itu. Walau sayangnya yang bisa menguasai traction control, teknologi traction control primitifnya Magneti Marelli itu cuma Ducati. Dari mulai diperkenalkan sampai sekarang ya, akselerasi tetap dipegang oleh Ducati. Karena apa? Karena traction controlnya yang bisa menguasai secara sempurna itu cuma Ducati. Tim Honda enggak, tim Yamaha enggak, tim Aprilia, KTM enggak. Sing jago mek Ducati tok. Jadi jangan heran bila keluar dari tikungan yang nomor satu itu biasanya adalah Ducati. Karena teknologi traction control yang menang Ducati. Ya tentu setelan ECU juga ya. Sehingga Ducati yang paling menang dari sisi power juga. Karena ya teknisinya Magneti Marelli kerja di Ducati sekarang. Kalau yang fans ngikutin MotoGP mestinya tahulah keluhan-keluhan pembalap dari Yamaha, dari Honda gitu ya, yang ngomong
eh, akselerasi nggak sip, ban selip ya, baik itu waktu melakukan engine brake, waktu akselerasi, kecelakaan Marc Marquez juga problem dari traction control yang liar gitu ya, karena memang modelnya primitif, nggak sekelas dengan yang di WSBK atau di motor harian, karena ECU-nya bukan ECU pabrikan tapi ECU Magneti Marelli yang ya dibilang sangat tradisional kerjanya. Tapi tetap ya, engine brake di MotoGP bisa diatur walau ngaturnya nggak presisi. Oleh karena itu, jadi hal yang aneh ketika ada orang yang mencoba menyuruh orang untuk praktek pengereman di MotoGP. Biasanya orang tersebut juga nggak terlalu ngeh yang di MotoGP itu bagaimana. Dia nggak ngerti bahwa Takaaki Nakagami pernah ngomong bahwa Marc Marquez itu bisa kencang karena pakai rem belakang untuk ngerem juga. Paul Espargaro bisa kencang karena pakai rem belakang untuk ngerem juga. Quartararo bisa jadi kencang karena mampu memanfaatkan rem belakang untuk ngerem juga. Dan ya bahkan Vinales opo maneh. Kalau nggak salah Johan Zarco, sapa maneh sing ngomongnya secara eksplisit kalau rem belakang penting ya. Valentino Rossi, sapa sijine? Ducati Lorenzo sama sijine maneh sapa? Ya wes banyak lah pembalap-pembalap yang ngomong peran rem belakang itu penting. Nggak bisa pakai rem depan saja. Sudah lewat masanya ketika motor MotoGP itu ngeremnya bisa pakai rem depan saja. Zaman sekarang MotoGP ngeremnya pakai dua-duanya, depan dan belakang. Karena apa? Yaitu tadi grip bannya. Nah, padahal itu ban Michelin yang ban balap. Apalagi kalau motornya kayak motor kita ini. Apa ya kalau pas lagi balapan, maka sampai terjadi ban belakang itu ngangkat ya, betul-betul terangkat, kan yang enggak ya. Kalau kita lihat road race motor-motor yang dijual di Indonesia, motor CBR 150R, R15, Fiction, CB, Honda Beat, Honda Yamaha Mio, NMAX Aerox, PCX. Coba deh tunjukkan ke penulis ya, kalau ngomong kalau di balapan rem depan tok yang kepake. Coba dah tunjukkan ke penulis mana. Tunjukkan bahwa kalau pas lagi ngerem, terutama motor yang wheelbase-nya panjang kayak NMAX, kayak PCX ini, ban belakang bisa ngangkat. Tunjukkan. Di videonya orang-orang blogger uji coba PCX, uji coba NMAX, nggak ada tuh yang belakangnya ngangkat. Ngomong rem depan itu penting, ya penting, tapi nggak bisa ngerem itu cuma pakai rem depan saja. Dan kalau di motor maxi, peran rem belakang itu juga nggak kalah pentingnya. Demonstrasi yang ditunjukkan instruktur safety riding Yamaha di videonya Devianto Wahyu itu demonstrasi yang nggak bener. Lihat aja lah pengereman belakangnya, jaraknya jauh sekali. Beda dengan ketika penulis mendemokan. Ya penulis nggak akan demokan lagi lah sekarang. Mau buka puasa lagi nggak konsen.
Tapi penulis sudah beberapa kali mendemokan. Penulis juga tunjukkan nih tangan tak telet tengah ini ngerem. Ya jaraknya jelas jauh lebih pendek lah yang daripada instruktur setirheading. Penulis nggak tahu apakah instrukturnya yang nggak becus atau motornya yang terlalu dimodif aneh-aneh ya, sehingga kalau ngeremnya kacau gitu rem belakangnya, karena jelas sistem remnya nggak standar, bisa jadi modifnya itu ngerusak malah ya, modif yang bikin nggak bener sistem remnya. Tapi yang jelas kalau pakai motor penulis berhentinya jauh lebih cepat. Dan itu real ya, penulis tunjukkan sendiri di video. Kalau misalnya ada yang bantah, ya cobalah bikin video juga. Emang apa susahnya sih bikin video? Kecepatan juga cuma 50. Kalau bertahun-tahun di jalan kan mestinya sudah sering toh ngerem mendadak dari kecepatan 50. Masa ya nggak pernah ngerem mendadak dari kecepatan 50? Paling juga kadang ngerem mendadaknya lebih dari 50 malah kan ya. Coba cek sendiri, uji sendiri apa bener. Soalnya banyak orang itu yang sekedar asal ngomong, asal teori, asal mengepas-ngepaskan padahal sebenarnya nggak pas. Dan orang-orang seperti itu juga ngomongnya sok yakin, sok pede gitu. Tapi lagi-lagi kalau disuruh demo kan kabur orangnya, nggak bakal nggak ngasih demo. Antara nggak mampu dan begitu dicoba sendiri ketahuan bahwa dia itu salah. Silahkanlah demo, mendemokan sendiri ngeremnya, lihat jaraknya berapa, bandingkan dengan punya penulis. Kalau sampai jauh lebih lama, lebih panjang jarak pengeremannya, ya jelas cara ngeremnya salah toh ya. Ya wes lah itu aja. Ada kok banyak ya nyamakan antara balap dan harian. Padahal yang namanya harian dan balap banyak perbedaan. Apalagi balap yang dimaksud adalah balap masa lalu, bukan balap yang relevan dengan kondisi kita, bukan kondisi balap yang relevan dengan motor yang dipakai. Ya wes lah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.